Perkenalkan, nama saya Ivan Kaho. Saya mahasiswa semester 4, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi lahan kering dan potensi pariwisata yang ada di NTT. Yang pertama, pengertian lahan kering. Lahan kering adalah bagian dari ekosistem terestrial yang luasnya relatif luas dibandingkan dengan lahan basah. Menurut Hidayat dan kawan-kawan, lahan kering adalah hamparan lahan yang tidak pernah digenangi air atau tergenang air pada sebagian waktu selama setahun. Lahan kering juga merupakan lahan yang dapat digunakan untuk usaha pertanian dengan menggunakan air secara terbatas dan biasanya hanya mengharapkan dari curah hujan. Pembangunan daerah ternyata banyak menghadapi masalah dan kendala. Masalah yang utama adalah masalah fisik lahan kering, banyak yang telah rusak atau mempunyai potensi yang cukup besar untuk menjadi rusak, sehingga paket teknologi yang berpotensi pada perlindungan lahan kering sangat diperlukan. Kekurangan air pada musim kemarau, unsur hara, serta keadaan tanah yang peka terhadap erosi merupakan kendala lingkungan yang paling dominan di kawasan lahan kering. Yang berikut potensi lahan kering di NTT. Lahan kering di NTT mempunyai potensi yang lebih besar dibandingkan lahan sawah, karena peluang pengembangan lahan kering sangat terbuka untuk mengembangkan berbagai komoditas unggulan lahan kering. Gambaran ini memberikan arti bahwa lahan kering di NTT merupakan sumber pencarian penting bagi sebagian penduduk wilayah ini. Potensi pengembangan pertanian lahan kering cukup besar dibandingkan lahan sawah, karena yang pertama, dimungkinkan untuk pengembangan berbagai macam komoditas pertanian untuk keperluan ekspor. Yang kedua, kemungkinan untuk pengembangan pertanian terpadu antara ternak dan tanaman, perkebunan atau kehutanan, serta tanaman pangan. Yang berikut dimungkinkan dapat membuka peluang kerja yang lebih besar dengan investasi yang relatif lebih kecil dibandingkan membangun fasilitas irigasi untuk lahan sawah. Yang keempat, dimungkinkan untuk pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan sebagian besar penduduk yang saat ini menggantungkan hidupnya di lahan kering. Walaupun potensi pemanfaatan lahan kering untuk pengembangan pertanian sangat besar, perlu dicermati pula bahwa ekosistem lahan kering memiliki berbagai masalah, misalnya keterbatasan biofisik lahan kering. Sebagian besar lahan kering mempunyai tingkat kesuburan rendah, kekeringan, infrastruktur ekonomi di daerah lahan kering umumnya tidak sebaik di daerah lahan sawah, teknologi produksi. Untuk mencapai keberhasilan di usaha pertanian di lahan kering, perencanaan dan pengembangannya haruslah mengarah kepada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menggarapnya dan sekaligus harus menjaga kelestarian sumber daya alam yang dikelola. Oleh karena itu, perlu ditemukan strategi yang tepat untuk dapat tercapainya tujuan tersebut melalui ameliorasi tanah yang potensial guna meningkatkan kualitas tanah, peningkatan produktivitas lahan dan produksi tanaman secara berkelanjutan, teknologi rain harvesting, dan perbaikan infrastruktur ekonomi. Yang berikut, potensi pariwisata di NTT. Pariwisata telah berkembang pesat dan telah menjadi salah satu industri yang menjanjikan dalam mendatangkan devisa bagi negara atau daerah yang mempunyai potensi wisata. Indonesia memiliki banyak destinasi yang menarik dan wajib dikunjungi baik oleh wisata domestik maupun mancanegara. Salah satu provinsi yang mempunyai potensi wisata adalah NTT. NTT memiliki banyak destinasi yang mempunyai potensi dalam menarik minat wisatawan. Sebagian besar destinasi wisata utama yang telah menjadi ikon pariwisata NTT, yaitu salah satunya berada di Pulau Flores, seperti Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Bidadari, Pink Beach, Sawah Laba-Laba, Danau Kelimutu, Cuncarami atau air terjun, Gua Batu Cermin, dan Warebo. Warebo merupakan sebuah desa kecil yang terpencil, letaknya berada di tengah-tengah hutan. Pada awalnya, Warebo merupakan sebuah destinasi yang
dikunjungi oleh para wisatawan. Gaung pesonanya hanya sayup-sayup terdengar karena lokasinya yang terpencil berada di tengah hutan lindung Manggarai Tengah. Keunikan Wairebo adalah Niang yang merupakan rumah adat atau rumah khas masyarakat Manggarai. Keunikan baru Niang ini terlihat dari bentuknya yang kerucut dan konstruksinya yang unik. Hal inilah yang menarik perhatian wisatawan mancanegara sehingga telah dikenal ke dunia internasional. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang potensi lahan kering dan potensi pariwisata yang ada di NTT. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarnya. Terima kasih.